Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakahnya kepada kita semua dan juga rahmat atau kasih dan sayangnya sehingga dengannya kita bisa diberikan umur yang baik dan barakah dan juga keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira dan alasan beliau pergi ke Gua Hira sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada beliau lewat malaikat Jibril alaihissalam. Dengan begitu beliau sah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dengan diturunkannya surah Al-Alaq. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, insyaallah di sini kita akan bahas dulu apa itu wahyu. Wahyu dalam ilmu bahasa berasal dari kata yaitu auhayuhi, yang berarti i'lam as-sari' al-khafi, pemberitahuan yang cepat dan rahasia. Mungkin kalau zaman dahulu ya banyak macamnya juga, sama seperti hari sekarang. Pemberitahuan cepat dan rahasia. Tapi masa itu pemberitahuan cepat dan rahasia itu hanya berada pada imma itu wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ilham, ataupun ya, informasi datangnya dari jin lewat para dukun-dukun yang ada. Di zaman modern seperti saat kita ini ada juga informasi pemberitahuan yang cepat dan rahasia ya, lewat gadget, ya kan, lewat handphone, bahkan antar negara pun kita bisa dalam waktu singkat, bahkan hitungan detik, kalau sinyalnya sama-sama bagus. Nah, hanya saja wahyu ini dalam ilmu bahasa adalah i'lamul khafiyyus sari'. Al-i'lamul khafiyyus sari'ul khassu biman yuwajjihu ilaihi bihaitsu yakhfa 'ala ghairihi, yaitu pemberitahuan yang rahasia, cepat dan khusus kepada orang yang dituju dan yakhfa alaihi ghairu, tidak diketahui oleh orang yang lainnya, hanya orang yang dituju itulah yang mengetahui. Dan tentunya wahyu di sini dalam ilmu bahasa juga dia memberikan makna beberapa hal. Salah satu contohnya adalah wahyu mirip dengan ilham, dan ini merupakan fitrah bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Qasas ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami wahyukan kepada ibunya Musa
agar menyusuinya. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ilham dari Allah. Ya, seorang bayi ketika lahir dari ibunya, termasuk juga hewan ketika dilahirkan oleh ibunya, entah itu sapi, kerbau ataupun yang lainnya, yang hewan-hewan menyusui. Siapa yang mengajarkan bahwa setelah dilahirkan dari rahim ibunya itu harus disusui, dan begitu juga kepada bayinya? Siapa yang mengajarkan kepada bayi itu bahwa setelah keluar dari rahim ibunya dia harus cara makannya dan dengan cara menyusui, dengan cara menyusu kepada ibunya? Ini adalah merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, mirip seperti itu wahyu itu. Pemberitahuan rahasia yang orang lain tidak mengetahui, kok bisa kayak gitu. Maka seperti halnya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berseru kepada ahlu Mekah pada waktu itu, yang sebab turunnya surah Al-Lahab. Ya kan, Nabi berseru kepada orang-orang Mekah pada waktu itu dengan seruan ya agar mereka pada waktu itu berkumpul. Akhirnya mereka berkumpul. Ketika berkumpul, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ingin menyuruhkan kepada mereka supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya. Hanya itu saja yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka berkumpul, Nabi sebelumnya bertanya kepada penduduk Makkah yang ada di tempat itu waktu itu, di TKP. Beliau mengatakan, "Ara'aytum law anna al-'aduwwa yuridu an yughriyakum bil wadi akuntum musaddiqiyya?" Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau seandainya saya mengatakan bahwa besok akan ada musuh di balik gunung ini dan dia akan menyerang kalian? Kalian percaya enggak? Memang waktu itu kejadian tidak ada musuh, tapi andai Nabi memberikan perumpamaan besok ada musuh di belakang gunung ini akan menyerang kalian, kalian percaya? Iya, kata Abu Lahab dan teman-temannya. Ya kan, majarna alaihi kadzibatan, Abu Lahab, kami tidak pernah mendapatkan kalian mendapatkan kamu berdusta dalam hal apapun. Karena mereka sendiri yang memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa akhirnya? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada setiap kaum semuanya bahwa inni an-nadhiru baina yadaykum min adzabin syadid. Sesungguhnya saya sekarang berada di hadapan kalian adalah ingin memberikan peringatan bahwa nanti kalau kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ada azab yang sangat pedih menimpa kalian. Nabi tidak kepikiran waktu itu akan datang surah Tabbat, Yada bilah Duwatab itu. Tidak kepikiran, tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya ingin menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala, begitu saja. Tapi pada akhirnya Abu Lahab marah, merasa dikerjain gitu kan. Sehingga Abu Lahab menghardik Nabi dengan hardikan tabban laka sa'irul yaum ya Muhammad alihadza jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad, sepanjang hari ini apakah hanya untuk memberikan peringatan ini kamu mengumpulkan kami di sini? Dihardik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya lewat malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat di surah Al-Lahab. Kalimat tabbannya punya Abu Lahab dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab sendiri. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Nah, orang lain tidak ada yang tahu pada waktu itu. Kalau itu
kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba aja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengutarakan apa yang ada di dalam pesan tadi itu. Lalu terus bagaimana para sahabat membedakan? Kan sama-sama bahasa Arab. Nabi bahasa Arab kan, Al-Quran juga pakai bahasa Arab. Ya tentunya bagi orang yang mengenal bahasa Arab akan ada perbedaan antara ungkapan sehari-hari dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya gini aja lah. Misal kayak di Masjidil Haram, Syekh Sudais, Syekh Suraim dan yang lainnya itu, mereka kalau berkhutbah dan di situ mereka mengungkapkan kalimat dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang mereka mengatakan faqaulihi ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa auhayna ila ummi Musa an ardihi. Jadi jarang mereka mengatakan di awal ketika ingin membaca satu ayat dalam Al-Quran di khutbahnya dengan faqaulihi ta'ala fi kitabil karim, ya kita gitu kan. Enggak, langsung aja. Jadi bahasa Arab, ngomong bahasa Arab, ketika masuk ayat Al-Quran ingin memberikan dalil, langsung aja dibacakan ayat itu. Dan tidak disebutkan misalkan surah Al-Baqarah al-ayah 120 ayat 120, enggak ada. Jadi hanya menyebutkan dalilnya saja sudah cukup bagi Syekh Sudais dan yang lain-lainnya kalau ingin menyebutkan dalil dari dalam Al-Quran. Kecuali hadis Rasulullah, baru pada di depannya diawali dengan qala Rasulullah atau Abu Hurairah, dan akhirnya perawinya disebutkan Bukhari Muslim. Nah, kenapa ayat Al-Quran kok tidak disebutkan qala Ta'ala di depannya? Karena yang pertama, khitabnya beliau kan mayoritas adalah orang Arab yang mereka paham Al-Quran, paham artinya. Ya kalau paham tafsir sih nggak semuanya mereka paham, karena nggak semua orang Arab mengerti isi dan kandungan Al-Quran kalau mereka tidak belajar. Karena kami pernah bertanya kepada orang-orang Arab Badui, ya saya gitu, antum kan orang Arab, antum kan bisa baca Quran, paham nggak maksud Al-Quran itu apa sih? Enggak, enggak paham. Tapi artinya paham. Iya, tapi maksudnya apa sih enggak tahu, kata dia. Enggak ngerti. Kecuali bagi mereka orang-orang yang sekolah dan pernah belajar tafsir Al-Quran, baru mereka, atau pernah ikut ngaji dalam tafsir Al-Quran, baru mereka paham. Kalau enggak ngaji ya enggak paham. Mirip kayak ya anak kecil SD, ya mungkin kelas 3, kelas 4, pintar membaca kan, coba disodorin buku politik kemudian suruh jelaskan, paham apa enggak? Ya enggak tahu maksudnya kan. Nah, miriplah kayak gitu. Nah, orang Arab walaupun pintar bahasa Arab, pintar ngomong bahasa Arab, tahu artinya, ya. Jadi maaf, kenapa saya sudah itu enggak menyebutkan qala Ta'ala tadi? Karena ya khitab mereka adalah orang yang ngerti bahasa Arab dan mereka bisa membedakan ini omongan pribadi dan itu adalah ayat Al-Quran yang disebutkan olehnya. Nah, orang Arab pun demikian sama seperti itu dahulu. Nah, Rasulullah SAW awal tidak tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dan menurunkan surah Tabbat kepada surah Al-Lahab kepada Rasulullah pada waktu itu. Jadi tiba-tiba datang aja. Gitu. Kemudian contoh yang kedua dari makna wahyu adalah ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hewan.
Seperti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada lebah bagaimana cara membuat rumahnya. Allah menjelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 68, wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dan Allah dan Rabbmu telah mewahyukan kepada lebah agar menjadikan gunung itu sebagai tempat dan rumahnya, dan juga dari pohon-pohon yang ada yang tumbuh itu dari ranting-rantingnya. Ya, kita tahu bagaimana lebah, termasuk juga burung kecil, burung apa? Burung pipit apa namanya itu yang dirajut di ranting pohon itu, yang bergantung-gantung. Siapa yang telah mengajarkan kepadanya? Ibunya nggak pernah mengajarkan kepadanya. Ya kan, bagaimana cara nanti membuat rumah kalau kamu ingin bertelur. Subhanallah, luar biasa. Ya kan? Hanya bermodalkan paruh, kedua kaki, dia bisa merajut dan rapi sekali. Bahkan kalau ada angin pun nggak jatuh. Memilih ranting itu pun, masya Allah, luar biasa. Ya kan? Siapa yang mengajarkan? Tentu itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hewan. Nah, kemudian kenapa Allah di sini menyebutkan lebah? Karena lebah luar biasa. Ya, pertama yang pernah diteliti dahulu oleh Harun Yahya yang filosof dari Turki, bagaimana lebah itu membuat sarangnya. Pertama, lebah membuat kotak segi 5 itu kan, persegi 5 ya. Iya, kok enggak segi 4, kok enggak segi 3, kok enggak panjang kubus aja gitu kan, persegi panjang. Kok apa semuanya rapi dari awal sampai terakhir, dari yang baru dibikin sampai yang udah jadi. Kok segi 5? Siapa yang mengajarkan? Rapi banget, ukurannya semuanya sama. Subhanallah, luar biasa. Ternyata setelah diteliti, pertama, cara pembuatan sarang dari lebah itu, persegi 5 itu, daya tampungnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan segi 4, segi 3, dan segi 4 persegi panjang. Jauh lebih banyak. Dan kemudian ketika di sarang itu manjang begini, ternyata lebah itu membuat sarang itu enggak rata begini, lubang itu dibuat miring begini. Siapa yang mengajarkan? Pasti Allah Subhanahu wa taala. Nah, mirip seperti itulah. Jadi turun temurun akhirnya. Kemudian ngambil makanannya juga tidak salah pilih dia. Subhanallah, luar biasa. Termasuk juga lebah yang punya sabuk, kulitnya badannya hitam, sabuknya kuning oranye itu. Dia ngambil sarang dari serabut-serabut kayu yang udah rapuh. Itu juga sama, ya kan? Ngelemnya sedikit demi sedikit sampai akhirnya jadi besar. Subhanallah, luar biasa. Awalnya kan kecil, ditutup, tambah lagi dalam, membesar, tutupnya diambil, dikembalikan lagi, dan seterusnya sampai akhirnya di dalamnya banyak lapisan-lapisan sarang, di luarnya tertutup rapi. Andai ada hujan, maka hujan tidak bisa menembus ke dalam. Walaupun dibakar, karena kami di Kalimantan dulu sering mencari tawon sabuk itu, yang sabuk oranye itu. Ya, tujuannya ya untuk umpan mancing biasanya begitu. Itu dibakar, walaupun sampai panas banyak banget itunya. Yang kebakar hanya bagian luarnya, di dalamnya tidak kebakar. Dan kebakarnya pun hanya gosong hitam saja, enggak menjadi abu. Subhanallah, luar biasa. Kadang kita mikir,
waktu itu. Kok bisa dibakar sama kita dengan api yang sangat panas, persis kena lidah apinya. Tapi nggak gosong sebagaimana kayu yang kita gunakan buat membakarnya. Hanya gosong hitam saja, nggak rusak. Subhanallah, luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilham kepada hewan ini. Seperti itulah Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada nabinya. Nah, termasuk juga gangguan syaitan, waswasus syaitan, wa tazyinin syarr fi nafsil insan. Gangguan syaitan kepada manusia ketika membisikkan sesuatu yang buruk kepadanya. Allah jelaskan, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Atau dalam surah Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Yang pertama surah Al-An'am ayat 121, dan sesungguhnya syaitan telah mewahyukan kepada wali-walinya untuk melawanmu. Maksudnya apa? Melawan Nabi Muhammad SAW, mengganggu dalam dakwah Nabi SAW. Atau dalam surah Al-An'am ayat 114, ayat 112, dan kami jadikan di setiap nabi itu musuh-musuh dari kalangan syaitan, baik berupa syaitan manusia ataupun dari kalangan jin, yang masing-masing di antara mereka mewahyukan kepada yang lainnya dengan ungkapan kalimat yang menipu. Nah, manusia kepada syaitan, ketika ada bisikan, mungkin kalau yang nggak kesurupan sih mungkin nggak ngerasa. Tapi kalau orang udah kemasukan jin, sering kami mendapatkan itu, kayak ada yang tahu Ustaz, kayak ada suara nyuruh saya kabur dari rumah katanya. Kayak ada suara kadang suruh saya bunuh istri, suruh bunuh anak. Ngeri saya katanya. Saya itu tidak ingin, tapi ada suara di telinga saya itu katanya. Suruh bunuh anak, suruh bunuh istri kata bapaknya. Ada juga yang ada bisikan di telinganya ketika dia punya masalah di dalam keluarga. Istrinya itu bilang, tahu satu, kadang suruh ini saya suruh bunuh diri dengan cara bergantung katanya. Cuma kan saya mikir oleh Allah dilarang. Kenapa saya bergantung? Mikirnya pengen gantung aja, atau pengen loncat kata dia dari tempat yang tinggi. Kenapa itu seperti itu? Ada sesuatu. Dia yakin betul ada gangguan. Bisikan. Nah, orang lain tidak ada yang tahu. Ya orang kalau nggak ngerti kan dikirain menghayal. Tapi itu betul, gangguan jin itu memang ada. Dia kepada manusia memang cara seperti itu. Nah, seperti itulah miripnya wahyu itu. Orang lain tidak tahu kecuali dia. Termasuk juga Allah Subhanahu Wa Taala ketika memerintahkan kepada nabinya di saat perang Badar, pertama kali dalam perang. Dalam surah Al-Anfal ayat 12 Allah menjelaskan, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum mutabbitul ladzina amanu." Dan ketika kami wahyukan kepada dan ketika Rabb mewahyukan kepada malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya saya bersama kalian. Allah Subhanahu Wa Taala bersama kalian orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah kepada kaum muslimin ketika mereka dalam perang Badar menghadapi orang kafir Quraisy yang jumlahnya kaum muslimin hanya 314 orang, sementara orang kafir dengan senjata lengkap jumlahnya 1000 orang pada waktu itu. Allah mengatakan, "Fatabbitul ladzina amanu." Lewat malaikatnya Allah mengatakan, maka hendaklah kalian menetap di tempat, enggak usah takut, enggak usah khawatir.
Bagaimana ketika perang Badar terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya agar membantu kaum muslimin di dalam perang itu. Sahabat yang ada pada waktu itu tidak mengetahui bahwa yang membantu mereka itu adalah malaikat, yang tahu cuma Nabi. Nah, setelah dijelaskan oleh ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan malaikatnya untuk menampakkan diri kepada para sahabat yang ada pada waktu itu, dan hanya Nabi yang mengetahuinya berdasarkan wahyu yang telah sampai kepada beliau. Tujuannya adalah agar sahabat pada waktu itu tidak takabur dan mereka tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau misalkan ketika peperangan dimulai, tiba-tiba para sahabat semuanya melihat malaikat datang memberikan bantuan. Gampang gitu kan. Akhirnya apa? Sombong nantinya. Ada malaikat yang bantu, kan santai aja dah. Atau bisa jadi, ya kan? Ntar akhirnya apa? Para sahabat jadi malas. Atau kalau misalkan ada orang yang hatinya takut, dia nggak mau ikut berperang, malah justru malaikat yang disuruh nanti sama dia. Udah, kalau malaikat kamu aja dah yang habis orang kafir sana. Kamu kan hebat gitu kan. Nah, sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kepada malaikatnya untuk menampakkan dirinya kepada para sahabat pada waktu itu, sehingga akhirnya mereka betul-betul terjaga imannya dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika perang itu terjadi. Nah, sementara menurut istilah wahyu adalah i'lamullah ta'ala man yustafihi min ibadihi ma'arada min hidayatin bi tariqatin khafiyatin sari'ah. Pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dipilih olehnya dari hamba-hambanya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya hidayah dengan cara yang khafiyah sari'ah, tersembunyi dan juga cepat. Nah, apa bedanya kalau gitu dengan yang lainnya tadi, dengan gangguan setan, bisikan setan? Apakah itu juga disamakan dengan wahyu? Tidak. Ya, beda. Ya, tidak sama. Kalau yang datang dari setan kepada kita, kayak bisikan tadi itu, disuruh bunuh diri, disuruh membunuh orang, ya. Bedanya dengan wahyu adalah kalau wahyu itu datangnya hanya kepada orang tertentu, tentunya dari kalangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau alaihi wassalam, yang kepada Nabi saja, dan hanya kepada orang soleh, tentunya dari kalangan Nabi itu tadi. Dan wahyu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya berupa kebaikan Nabi dan kemaslahatan umat yang lainnya. Sementara bisikan setan yang didatangkan olehnya kepada manusia, ya, adalah bisikan yang buruk yang membawa mudarat. Bagaimana saat misalkan ada orang yang zikirnya kuat, itu kan, lalu yang dianggap dianggap memiliki kelebihan lah. Ada yang bilang kayak indra ke-6 dan indra ke-7. Kamu jangan lewat sini, nanti kamu bahaya. Kamu nanti akan celaka, di sana kamu akan kepleset. Jangan lewat situ. Gitu kan? Kadang sering lah kayak gitu kita dapatkan sampai sekarang kan, masih ada kayak gitu kan. Itu bisa terjadi kepada orang dewasa ataupun anak kecil. Kalau anak kecil dibilangnya indigo. Ya kan? Dibilangnya indigo. Bagaimana itu? Apakah itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala?
Tidak. Itu adalah bisikan dari syaitan. Kok dibilang bisikan dari syaitan? Karena pertama, untuk mendapatkan itu diawali dengan amalan-amalan tertentu yang tentunya Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan amalan itu. Tapi tajam omongannya dia. Iya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi betul, orang itu kadang bisa celaka ketika melanggar perintahnya tadi itu. Terus bagaimana itu? Tetap itu dari syaitan. Nah, bedanya, kok kenapa dia bisa celaka ketika dilarang lewat situ dan dia tetap lewat situ? Bisa tergelincir kendaraannya atau bisa jatuh, nabrak pohon, nabrak tembok dan yang lain-lainnya. Biasanya orang yang bisa dikendalikan oleh setan itu adalah memang orang yang pro dengannya. Pertama, dia percaya akan omongannya, omongan orang yang ngasih tahu itu. Kalau omongannya itu betul, akan terjadi. Dan kedua, orang yang dibilang sama dia itu, kamu jangan lewat sana, nanti kamu bahaya lewat sana, ada kecelakaan menimpa kamu. Orang yang bisa diomong tadi itu, ya karena berawal dari perjalanan, kemudian dia yakin itu. Dan dari segi akidah, imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi karena bermasalah. Masih ada percaya dengan mistik kayak gitu. Kalau akidah orang itu bagus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imannya benar, ya, dan dia tidak percaya akan mistik itu. Kenapa? Yang bisa menyelakakan saya, membahayakan saya, dan menyelamatkan saya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain tidak bisa. Setan nggak bisa kan orang kayak gini, nggak bisa. Ya, hanya orang-orang yang bermasalah dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang bisa dikendalikan oleh setan. Nah, bagaimana cara kerjanya setan, jin dan yang lain-lainnya yang membuat orang itu bisa jadi kecelakaan, bisa jadi tabrak dan seterusnya? Ya, bagi dia mudah sebetulnya. Maka saya pernah melihat di YouTube ada dulu yang di Trans TV kayaknya itu ya, yang dunia lain itu loh, yang misalkan di sini ada sering kecelakaan, lalu di media membuat orang lain untuk mediasi agar bisa ngobrol dengan ustadznya, bisa ngobrol dengan jin itu. Ya, dia ada yang jujur. Pak, kata jinnya itu, nggak tahu bilang apa, cuma nggak dibilang jin, wahai jin gitu. Saya ingin nanya kepada kamu, di sini kan sering kecelakaan. Iya betul, sering kecelakaan. Itu penyebabnya kenapa itu? Sebetulnya karena manusia sendiri aja lengah. Memang asli kamu bisa membuat celaka orang. Sebetulnya kita tidak bisa. Terus kalau bisa celaka itu gimana? Dia menyebabkan celaka itu pertama, memang area ini kan licin gitu dia. Daerahnya licin, sering lumpur, apalagi kalau ada musim hujan kan licin tuh. Bannya ini kepleset gitu dia. Kita yang disalahin gitu dia gitu. Kata jinnya. Atau bisa jadi sering kecelakaannya kan malam tuh kata dia. Nah, orang yang lewat sini biasanya ngantuk kata dia. Karena udah malam dan posisi nikung, jalannya licin, biasanya terjadi hujan kata dia. Akhirnya apa? Kepleset. Kita yang disalahin sama dia. Ya sudahlah. Jadilah kita tampak mengganggu mereka. Tapi sebetulnya kamu bisa nggak mengendalikan buat misalkan kendaraan mobilnya nabrak ke tembok situ, nabrak ke pohon, itu ke dalam jurang situ? Tidak bisa berarti. Nah, terus kamu yang bisa mengendalikan mereka orang-orang kayak gitu gimana?
Ya biasanya mereka yang nggak berdoa, nggak berdoa kepada Allah. Nah, kalau orang berdoa kepada Allah gimana? Bisa nggak kamu mengendalikan? Nggak jawab jinnya di dalam dialog itu. Tapi bisa dipercaya nggak omongan jin? Bisa dipercaya, bisa juga tidak. Ya, karena beberapa kali ya kami mengadakan ruqyah, kadang betul, kadang tidak. Ada juga yang tipuan, ada juga fitnah. Itu. Salah satu contoh dulu pernah ada di Jakarta, ipar dan kakak ipar berantem. Akhirnya kakak iparnya nyantet dia lewat dukun. Kena yang disantet ini keluarganya orang ngaji begitu kan. Akhirnya minta supaya dibantu dengan ruqyah, karena ada gelagatnya udah beda. Setelah di ruqyah, ya jinnya bilang kalau saya itu disantet sama si fulan. Alhamdulillah sebelumnya ada muqaddimah sehingga mereka tidak percaya di situ. Karena kami disantet lewat dia pergi ke dukun ini pada hari ini, jelaskan detail banget sama dia. Nah, qadarullah kakak ipar ini kan nggak pergi sendirian, tapi pergi dengan keluarga yang lainnya. Yang menemani kakak ipar ini waktu itu ada di situ. Nah, akhirnya karena udah ada muqaddimah sebelumnya, lalu yang menemani itu ngasih tahu ke kita, Ustaz, tadi diceritakan sama dia itu betul Ustaz, kata dia. Kok betul? Karena saya nemenin dia pergi ke dukun sana, pergi gini. Berarti persis? Iya persis. Akhirnya coba kita datangin dukunnya. Kalau Ustaz nggak percaya, datangin kita ke dukun yang kemarin didatangi itu. Nah, ketika nyampe di situ, ya ditanyakan, hebat itu. Siapa yang bisa mengeluarkan jin dari dia itu? Padahal yang kita kirim itu jin yang paling hebat itu, kata dia. Terus gimana sekarang? Sembuh? Sembuh, jinnya keluar, Pak. Pantesan. Ini dari tadi pengen mati. Iya, terus kita bilang amin, nggak ada, tapi pengennya mati terus. Oh, berarti ya, siapa yang menimbulkan itu? Ya, dulu ya, Pak. Hebat dia. Kadang jujur, kadang juga tidak. Nah, inilah buruknya berteman dengan setan itu. Ini tidak ada baiknya lah. Ya. Jangan sekali-kali dari kita berteman dengan jin. Walau niat kita adalah untuk menjaga rumah dan keluarga. Katakanlah seorang bapak, dia bisa mengendalikan jin. Ya. Iya, dia bisa mengendalikan jin pada waktu bapak hidup. Tapi tidak mustahil. Walau bapak itu bisa mengendalikan jin. Yang namanya jin memang fitrahnya kepada keburukan. Sedikit banyak dia tergelincir nantinya itu. Entah dari ibadahnya yang akan tergelincir, entah dari akidahnya yang akan tergelincir nantinya. Karena jin pasti akan minta sesuatu nanti kepadanya. Dan lebih buruknya lagi, nanti kalau sudah bapak itu meninggal, anak keturunannya itu yang berbahaya, yang terus akan diganggu olehnya. Macam-macam gangguan yang ditimpakan oleh jin. Ya tentunya dari bangsa jin yang mempunyai sifat setan, sifat buruk. Itu. Ya, dan itu bahaya. Nah, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya lewat malaikat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwa malaikat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan mislu salsalatul jaras, kayak suaranya lonceng, kayak gemerincing gitu. Kalau malaikat ingin datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha qad'anan liqawli kasalsilati ala safwan." Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya untuk menyampaikan wahyunya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu mengepakkan sayapnya. Berarti sayap malaikat punya sayap. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sendiri secara langsung melihat sempat 2 kali selama hidup Nabi melihat malaikat secara langsung dan bentuk aslinya. Yang pertama adalah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira, kan mendapatkan wahyu kan di malam hari itu surat Iqra itu. Turun ketika di daerah lapang. Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ melihat langit itu kayak ya ada sesuatu di atas langit. Dan kondisi pada waktu itu kok Nabi bisa tahu? Iya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi langit pada waktu itu karena menjelang subuh ketika beliau turun dari atas gua itu, Gua Hira, sudah nyampe ke tanah gitu. Kondisi sudah menjelang subuh sehingga ada cahaya sudah mirip kayak pada subuh pada waktu itu. Nah, dan saya melihat jelas malaikat 600 sayap katanya situ. Entah 600 sayap itu apa bulunya. Kalau burung Garuda kan berapa itu? 17 sebelah kanan ya. Sebelah kirinya 17 burung Garuda. Nah, malaikat 600 sayap. Wallahu alam, apakah bulunya itu yang 600 atau tangannya yang 600 ininya, bahunya, wallahu alam. Hanya belum menjelaskan 600 sayap aja. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihannya malaikat itu, andai malaikat itu mengepakkan sayapnya, sekali kepak ceplak gitu kan, katakanlah kayak burung berantem gitu kan ngepak itu, sayapnya dikepak-kepakin. Kalau betul dikepakin ke bumi maka hancurlah bumi. Saking kuatnya malaikat. Nah, di situ kata Nabi, saya melihat malaikat itu bentuk aslinya pertama. Yang kedua, beliau melihat ketika beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit sana, dan Allah jelaskan dalam surah An-Najm. Itu kan dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Coba dalam surah An-Najm A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ayat ke-5, Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala Jibril yang sangat kuat. Berarti Jibril memang kuat. Makanya kata Nabi, andai saya itu dikepakkan ke bumi, maka bumi ini seluruhnya hancur. Saking kuatnya malaikat Jibril. Kemudian dzul ratin fastawa, yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, yang rupanya bagus dan perkasa. Wa huwa bil ufuqil a'la, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Tsumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat pada Muhammad lalu bertambah dekat. Jadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra, pada saat Nabi Isra Mi'raj di atas langit sana, malaikat itu dekat dengan Nabi, menunjukkan aslinya bahkan. Fakana qaba qausaini au adna, sehingga jaraknya sekitar antara 2 busur panah atau lebih dekat. Busur panah berapa? Semeter. Apa semeter setengah? Umumnya. Kalau kita ya nggak tahu, kalau busurnya orang Arab kan mungkin 2 meter kali. Berarti udah 4 meter. Jaraknya segitu dengan Nabi. Berarti dari atas, dari tempat yang tinggi, kemudian mendekat kepada Nabi, menunjukkan bentuk aslinya. Lalu fauha ila abdihi ma auha, lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Ma kadabal fuadu ma ra'a,
hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Inilah ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat bentuk aslinya malaikat 2 kali. Nah, jadi wahyu yang pertama datang adalah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dengan cara suara gemerincing, ya kan? Termasuk juga kata beliau, ayyatamatsala lahul malak rajulan wa yati fi suratil bashar. Kadang malaikat itu datang kepadaku untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, kadang menyerupai seorang laki-laki. Malaikat datang menyerupai manusia. Ya, yang maksud di kita adalah hadis Jibril. Ya kan? Bagaimana malaikat Jibril datang kepada malaikat dengan pakaian putih bersih, dan rambutnya pun tidak ada bentuk, nggak pernah, bukan seperti orang habis safar, nggak ada kucel sama sekali, bersih rapi. Malaikat datang dulu di hadapan Nabi, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Setelah terakhir, Umar bin Khattab yang saat itu bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang laki-laki tadi ya Rasulullah? Lalu kata Nabi, dia itu Jibril, yu'allimukum dinakum, yang mengajarkan kepada kalian agama. Islam itu seperti itu harusnya. Nah, itu salah satu contoh bahwa malaikat Jibril kadang memberikan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbentuk manusia. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ya, cuma kadang ketika malaikat Jibril itu mendekat kepada Nabi SAW, Nabi kadang gemetar ketakutan sesekali, seperti itu beliau. Seperti halnya juga ketika pertama kali beliau mendapatkan wahyu di dalam Gua Hira. Nah, terus apa hikmah di balik itu semua? Ya, tentu hikmah di balik ini semua adalah pertama, di dalam kitab ini dijelaskan bahwa Jibril alaihissalam ketika mau menyampaikan wahyu pertama di surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu kan Nabi sempat disekap 3 kali sama malaikat, sampai akhirnya Nabi terengah-engah, nggak bisa napas. Nah, ulama dan muallif kitab ini menjelaskan kenapa malaikat Jibril alaihissalam menyekap Nabi 3 kali. Itu mengajarkan bahwa kita kalau ingin memukul anak juga sama, hanya cukup sampai 3 kali, jangan lebih dari itu. Misalkan anaknya nakal, dipukul oleh orang tuanya, jangan lebih dari 3 kali. Atau anaknya disuruh sholat, nggak mau sholat, cukup pukul sampai 3 kali saja. Kenapa? Karena lebih dari itu, kata muallif kitab ini, bentuk kezaliman orang tuanya kepada anaknya. Dan 3 kali itu cukup. Makanya kenapa kita kalau wudu pun, ya kan, semua pembasuhannya hanya 3 kali, kecuali kepala, termasuk telinga. Allah mengatakan wamsahu bi ru'usikum, hanya sekali. Walau dalam mazhab Syafi'i tetap semuanya harus 3 kali pembasuhannya. Karena lebih dari itu pemborosan. Ya, dalam ilmu fikih seperti itu. Nah, kemudian
Kenapa malaikat Jibril alaihissalam sebelum menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan membacakan kepada nabinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, disekap dulu. Sampai benar-benar Nabi kayak terengah-engah gitu. Malaikat Jibril sebetulnya ingin mengajarkan kepada nabinya. Nabi ketika ingin mendapatkan wahyu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikatnya adalah agar Nabi waktu itu betul-betul dalam keadaan sadar, bukan hasil mimpi. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mendapatkan wahyu di Gua Hira, beliau sempat sering bermimpi kan gitu. Kalau di dalam sejarah dijelaskan kurang lebih sekitar hampir 6 bulan Nabi itu sering mimpi. Mimpi kayak gini nih. Dari sebelah barat itu ada kayak terbit, sebelah timur itu kayak pokoknya dari ujung ufuk langit sana itu kayak ada cahaya gitu kayak gini nih. Ada cahaya, terus ada cahaya. Hampir 6 bulan, tapi nggak tiap malam. Hampir 6 bulan lamanya sering mendapatkan mimpi seperti itu. Dan Nabi SAW ya oleh malaikat Jibril sengaja dibuat kayak gitu dengan tujuan adalah agar Nabi SAW benar-benar kondisi siap, sadar dan bukan hasil menghayal dalam kondisi ngantuk dan seterusnya. Tapi bisa juga wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat dalam dari tidurnya gitu. Ya, karena memang beda tidur kita dengan tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan. Tapi kebanyakan wahyu yang diberikan oleh Allah lewat malaikat Jibrilnya adalah Nabi semuanya di dalam keadaan tersadar, dalam keadaan lihat jelas, bukan karena hasil khayalan, bukan karena hasil mimpi. Nah, namun dari kita, kebanyakan orang yang dibilang mendapatkan wangsit itu kan biasanya apa? Lewat mimpi kan, apalagi yang cari nomor. Lewatnya mimpi, bukan dari hal yang didapatkan dengan dalam keadaan sadar. Nah, kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Alaq itu pertama diturunkan ayatnya adalah dengan kalimat Iqra. Kemudian yang terakhir fasjud waqtarib. Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai seorang muslim itu harus banyak membaca. Membaca apa? Banyak hal. Baik membaca Al-Qur'an, memahaminya, mentadabburinya, membaca ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Kok pohon itu bisa tumbuh ya? Gitu kan? Kok bisa ini, kok bisa ini? Langit dan bumi kok bisa seperti ini bentuknya? Ya kan? Kita membaca hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti akan muncul di dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuat, Allah Maha Hebat dan seterusnya. Itu. Maka dulu pernah saya di Puncak ada daurah. Alhamdulillah saya diminta untuk menemani Syekh dalam di vilanya beliau gitu kan. Waktu ada daurah ustaz-ustaz seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, ya Syekhnya memang senang jalan orang. Hanya kata Syekhnya, ya Munir, coba kamu cari di sini ada sungai enggak? Saya bilang enggak ada Syekh. Tanya sama warga kata dia. Kamu kan bisa ngomong tuh dengan warga sini, bahasa kamu sama kata dia. Ya sudah saya tanya. Terus kata orang kampung di puncaknya, ada tapi jauh ke sana kata dia. Nah, saya bilang ke sini ada Syekh tapi jauh dari sini. Enggak apa-apa, jalan dulu kita. Jalan sampai ke sungai sana. Senang dia ketemu dengan sungai, airnya bersih dan ada bebatuan. Masya Allah yang mulia, ini surga kata dia gitu. Karena di Arab nggak ada. Nah ketika pulang
itu kan ada pondok di tengah sawah itu yang sudah tua gitu kan. Akhirnya apa? Di atas atapnya itu ada rumput yang tumbuh. Saya itu bertanya, yang Muniri, ajaib kata dia. Ya ajib kata dia. Kenapa saya bilang itu? Gimana ceritanya ini? Kok rumput bisa tumbuh di atas atap? Padahal tanahnya ada di bawah. Itu kan nggak ada rumput. Kok bisa? Subhanallah, luar biasa kata dia. Allah Maha Kuasa menciptakan rumput bisa tumbuh di atas atap kata dia. Enggak ada air, enggak ada tanah di situ tapi tumbuh subur kata dia. Subhanallah, luar biasa kata dia. Saya candain ke saya. Di Saudi juga bisa saya kayak gini saya bilang. Gimana caranya kalau di Saudi? Bisa. Nah, antum nanti naruh rumput di atas itu, habis itu dikasih AC dia bilang gitu. Karena itu di Saudi kan panas, mati nanti kalau nggak dikasih AC. Wah kamu ini bisa aja kata dia. Nah, ini kan apa? Akhirnya kita bisa membaca ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Cukup diturunkan air hujan sehingga akhirnya kita akhirnya rumput itu pun bisa tumbuh di atas atap rumah kita dan kita tidak pernah tahu apa yang menyebabkan dia itu tumbuh. Hanya dari rumput awalnya kan, sehingga menjadilah rumput yang banyak. Nah, kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan fasjud waqtarib, maka sujudlah kalian dan mendekatlah. Allah menginginkan kepada kita semua, kalau setelah kita membaca tanda-tanda dan kebesaran ayat Allah Subhanahu Wa Taala dari hasil ciptaannya, Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada kita, jadilah kamu orang yang beribadah kepada Aku dengan cara sujud dan mendekat kepada Aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan mukaddimah dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adapun bagaimana wahyu ketika Nabi di atas kemudian sampai pulang ke rumah yang sudah kita jelaskan sebelumnya kemarin. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau tanyakan? Ya. Ini kalau masih dengan surat Al-Alaq itu yang terakhir, kata-kata sebelumnya kalau dari aku itu maksudnya jangan kamu patuh padanya, itu maksud Allah dengan patuh maksudnya pada siapa asal? Di dalam surah Al-Alaq sebelum masjidul Aqsa ini kalau la tuti'hu kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seruan Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi tidak mentaati keinginan orang-orang kafir. Nabi kan pernah diminta oleh Abu Jahal DKK, ya Muhammad, ini kita kan istilah kata mereka kan ya sekeluarga lah gitu, sama-sama pemimpin tokoh, sama-sama tokoh jadi pemimpin di kalangan Arab Mekah pada waktu itu. Dan terlihat di antara kita kan seakan-akan tidak akur, selalu terjadi saling serang menyerang, saling intimidasi. Hanya Abu Jahal minta kepada Nabi, bagaimana kalau kita damai aja? Jadi setahun ini kami menyembah Tuhanmu, tapi tahun besok kamu menyembah Tuhan kita. Sehingga turun surah Al-Kafirun. Nah, mereka menginginkan dengan pinter politiknya kan, Abu Jahal, kita damai tapi caranya adalah dengan cara toleransi. Jadi kayak sekarang itu. Gimana cara toleransinya? Kalau kita lagi ada acara keagamaan, lu jaga rumah ibadah kita. Gitu kan? Kita damai nanti, nggak ada saling cekcok, nggak ada saling menghinakan, hilangkan kata-kata kafir. Miriplah kayak dulu. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kau la tuti'hu wasjud waqtarib, jangan kau taati mereka, tapi sujudlah kepada Allah dan mendekatlah. Karena hasil cerita dari sini kan surah Al-Alaq ini menceritakan
perbuatan orang kafir Quraisy pada saat itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika sujud ditaruh kotoran, perut ontak yang bagi belumuran darah ditaruh. Kemudian banyak intimidasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Allah, jangan takut kepada mereka, jangan mau diajak dalam kekufuran, tetap pertahankan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diinginkan surah Al-Alaq dari kalla la tuti'uhu wasjudu waqtarib. Itu. Nah, kemudian sebelumnya ini kan ancamannya adalah kalau Muhammad enggak mau berhenti, maka kata mereka kami akan memanggil Saradul Zabaniyah. Ya kan? Kalla la lam yantahi asma'u bin nasi wa nasatin qadidin qati'an falyakuna dia Saradul Zabaniyah kalla la tuti'uhu wasjudu waqtarib. Kalau Muhammad enggak mau berhenti dalam mendakwakan Islamnya, kemudian menghinakan Tuhan-Tuhan kami, maka jangan salahkan kami, kata Abu Jahal dan teman-temannya, kalau nanti kami panggil orang-orang yang akan menyerang kamu, menghabisi kamu. Itu awalnya. Jangan salahkan kami. Kami akan panggil semua sehingga kamu nanti habis. Ancaman terakhir dari orang kafir Quraisy. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Falyad'u nadir." Ya silakan, panggil aja semuanya. Siapa orang yang ingin menghabisi saya dan kaum muslimin di kota Mekah, silakan panggil. Allah memberikan ancaman balik, Saradul Zabaniyah. Kami akan panggil malaikat Zabaniyah yang akan mencabut ubun-ubun kamu. Maksudnya apa? Akan mencabut nyawanya gitu. Nah, akhirnya apa? Nabi tenang karena dibackingin oleh malaikat Zabaniyah. Maka disinilah akhirnya kalla la tuti'uhu wasjudu waqtarib. Wallahu a'lam. Ya. Hubungan ayat dalam surat Al-Duha mengajak rajulan fa'ala dengan berapa diangkatnya pertama tempatnya Rasulullah. Ya. Wa wajada qadha dan fahada, dan kami mendapat kamu dalam keadaan tersesat lalu kami berikan hidayah. Dan awal pengangkatan Nabi sebagai Rasul. Ya. Jadi pertama, kenapa Allah mengatakan dhal dan fahada? Kalian dalam keadaan tersesat kemudian kami berikan hidayah. Bukankah bangsa Arab pada waktu itu sebelum datangnya Islam mereka dalam keadaan tersesat? Mereka dalam keadaan tidak beriman kepada Allah sehingga di antara mereka saling bunuh-bunuhan, kezaliman terjadi di mana-mana, kefasikan dan seluruhnya. Mereka semuanya menyembah berhala kecuali orang-orang sedikit saja dari mereka. Seperti Abu Bakar itu nggak pernah, dan yang ada beberapa saja. Nah, akhirnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan beliau dari kemusyrikan, dari kesesatan dan kefasikan dan kerusakan serta kezaliman yang ada di kota Mekah pada waktu itu. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala diselamatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara diberikan hidayah Islam. Itu. Nah, kemudian apa dengan hubungannya dengan surah Iqra tadi, Al-Alaq, ya kan? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allama insana ma lam ya'lam. Ya, hubungannya adalah ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memang orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang ingin dijadikan seorang rasul di situ. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diselamatkan mulai dari kecil, ya kan? Pertama, kan di kota Mekah rusak, ya pernah kita pelajari kemarin, keadaan akhlak dan yang lain-lain rusak. Lalu oleh Allah diselamatkan bagaimana? Diasuh oleh Siti Halimah Sa'diyah kan, sampai akhirnya beliau dewasa. Setelah beliau dewasa dan bisa berpikir, melihat, paham bahasa dan perintahnya orang, udah mulai bisa membedakan antara baik dan buruk. Umur 6 tahun pada waktu itu, beliau
Disitulah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijaga. Gitu. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kebaikan. Bahkan termasuk juga dengan cara dijaga adalah hatinya dibelah, gitu kan. Lalu cuci dengan air zam-zam oleh malaikat. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Cukup? Ya udah duha gitu. Ya dah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima dari amal soleh kita di pagi hari ini, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menerima amal soleh kita yang mengantarkan kita kepada surganya nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.